Pasalnya, tercatat lebih dari 20.000 peserta telah mendaftar dalam program pencarian bintang e-sport pertama ini. Jangka pendek maupun jangka panjang. Alur game ini mirip dengan Infinite Corp. Pemain cukup menggeser ke kiri atau ke kanan untuk membuat pilihan. Tapi setiap pilihan memiliki dampak tertentu. Agar membantu pemain dalam mengambil keputusan lebih mudah, game ini menyediakan peta strategis. Peta ini dapat membantu pemain membuat pilihan terbaik dalam situasi terkini. Pemain pun memiliki kesempatan untuk melihat situasi ekonomi untuk membantu mengubah keputusan. Selain itu, pemain juga bisa melihat tingkat kepuasan masyarakat untuk menghindari kekecewaan terhadap kebijakan yang diambil. Nah, kali ini game yang berasal dari dalam negeri kita, yaitu Dawn of Covillation, Solve Corona. Pada Hari Pendidikan Nasional kemarin, Pemprov Jatim punya cara untuk mengisi peringatan tersebut. Kali ini, dengan merilis game edukasi berjudul Dawn of Civilization Solve Corona, game ini memiliki sisi edukasi yang bisa dijadikan sarana belajar oleh para siswa. Di samping itu, game ini terfokus tentang wabah virus corona. Dengan game ini, diharapkan siswa sekolah dapat memahami COVID-19 dengan cara yang lebih menyenangkan. Game ini juga mengajak para pemainnya untuk belajar tentang COVID-19 secara interaktif, menangkal hoaks, dan gotong royong membantu masyarakat dan tenaga medis dari rumah. Pemprov Jatim bersama para relawan pelajar Indonesia di luar negeri yang tergabung dalam Nusantara Innovation Forum kolaborasi menghasilkan game ini. Nusantara Innovation Forum yang berpusat di Inggris dan Soft Education yang berpusat di Singapura. Wah, keren banget ya. Ada yang sudah pernah coba main? Selanjutnya, ada game dari Jepang yang cukup unik, yaitu Social Distance Mitsudesu. Game ini langsung viral di Jepang pada saat dibagikan di halaman Twitternya. Gubernur Tokyo, Yurino Koike menjadi tokoh utama di game ini. Di game social distancing ini, terlihat gubernur berjalan lurus dengan dikelilingi oleh lingkaran hijau. Ia harus mencegah orang-orang mendekatinya. Dan juga membubarkan masyarakat yang berkumpul berdekatan. Jika gagal, nyawanya berkurang 1. Indikator jumlah nyawa berupa gambar masker. Uniknya, si tokoh utama bisa terbang juga loh Sobat Gamer. Gubernur Tokyo Yoriko Koike telah memelopori seruan kepada wilayah pimpinannya untuk menangani peningkatan jumlah kasus COVID-19 secara lebih serius sesuai keadaan darurat yang sekarang dinyatakan oleh pemerintah Jepang secara nasional. Koike berpesan hampir setiap hari ke penduduk ibu kota, memperingatkan orang-orang untuk menghindari daerah di mana mereka mungkin berdekatan dengan orang lain. Sejak itu, kata Mitsu yang menunjukkan pembatasan, ramai, dan dekat dalam bahasa Jepang menjadi populer di dunia maya. Nah, itu tadi adalah game yang terinspirasi dari pandemi virus. Antusiasme gamer Indonesia untuk berpartisipasi dalam ajang pencarian bakat eSports Star Indonesia di GTV sangatlah fantastis. Pasalnya, tercatat lebih dari 20.000 peserta telah mendaftar dalam program pencarian bintang eSports pertama ini. Setelah melalui tahap registrasi dan tes pengetahuan seputar Mobile Legends, pada Jumat kemarin, proses audisi tanding 1 vs 1 telah dimulai. Audisi tanding 1 vs 1 yang rencananya akan berlangsung hingga hari Minggu ini telah menyeleksi 500 calon peserta untuk bertanding melawan para pro player secara online. Kita menyaring untuk mendapatkan 500 peserta yang terpilih lolos dari berbagai macam kriteria. Baik dari segi win rate, baik dari segi match-nya, kemudian dari data pesertanya, kemudian juga identitas mereka sesuai atau tidak gitu. Proses audisi 1 vs 1 yang melibatkan expertise Mobile Legends berlangsung dengan lancar. Bahkan sebagai pro player yang ikut terlibat dalam audisi tanding tersebut, Wizking cukup terkesan dengan kemampuan para calon peserta eSports Star Indonesia. Mungkin beberapa player yang aku by one tadi itu mungkin ada potensi lah. Dan tadi juga gue ngerasa jarang by one gitu, kayak ngerasa hampir kebantai lah ya. Bersiaplah untuk menjadi saksi lahirnya bintang eSports pertama di Indonesia. Saksikan eSports Star Indonesia mulai 29 Agustus 2020. Saksikan eSports Star Indonesia. eSports Star Indonesia di GTV ya guys ya. Hanya di GTV.
Dengan perkembangan smartphone saat ini, para penggemar game semakin dipermudah untuk memainkannya. Game yang dulu hanya bisa dimainkan menggunakan personal komputer atau PC, ataupun di konsol, kini sudah bisa dinikmati menggunakan ponsel pintar yang bisa dibawa kemana-mana. Top Gamer merangkum beberapa game favorit yang bisa dimainkan menggunakan PC, kini bisa dimainkan dengan menggunakan ponsel pintar. Berikut game tersebut. Call of Duty Strike Team. Call of Duty Strike Team adalah game first-person shooter dan real-time yang dikembangkan oleh The Blast Furnace. Game yang biasa dimainkan di PC ini pada September 2013 telah dirilis di iOS dan Oktober 2013 hadir di Android. Call of Duty Strike Team membawa pengalaman baru ke seri Call of Duty. Pemain memiliki pilihan untuk beralih dari pandangan orang pertama ke perspektif drone overhead. Dengan muncul di perangkat iOS dan Android, pemain akan dapat mengendalikan beberapa gerakan sederhana di layar mereka. PlayerUnknown's Battleground. Genre Battle Royale mulai naik daun semenjak para streamer di Twitch mencoba memainkan game PlayerUnknown's Battleground. Mulai dari sini, nama PUBG mulai dikenal di kalangan gamers di seluruh dunia. Sayangnya, para fans yang minat dan ingin merasakan permainan ini harus menyediakan spesifikasi komputer yang terbilang cukup tinggi. Karena hal ini, para fans terpaksa harus mengupgrade spek komputernya untuk bisa menikmati game ini. Selain spesifikasi, game ini juga bukanlah game gratis. Jadi, para peminat harus membeli game tersebut terlebih dahulu melalui Steam. Karena banyaknya kendala yang membatasi para fans untuk bisa menikmati game ini, Tencent telah mengambil langkah berani untuk merilis port PUBG di perangkat mobile secara global pada tahun 2018 lalu. PUBG Mobile dengan cepat mewabah dan menarik perhatian gamer seluruh dunia. Bahkan, kini menjadi salah satu mobile game terbesar. Selanjutnya ada Fortnite Battle Royale. Tepat pada tanggal 25 Juli 2017, peluncuran Fortnite Save the World. Tidak ada yang menyangka potensi dari game ini. Ketika membaca ulasan awal, game ini gagal memuaskan para pengkritik dari segi mode permainan utamanya yang tidak begitu mengesankan. Akan tetapi mekanismenya, terutama pada sistem build and loot, distractibility, dan shooter justru mendapat pujian. Salah satu keunggulan Fortnite adalah komitmen dari pengembangnya. Selama beberapa minggu setelah perilisannya, Epic Games, sang pengembang, rutin menyajikan berbagai update dan juga mode baru kepada pemainnya. Ada sebuah opini dari alam online yang mengatakan bahwa Epic Games menambahkan mode Battle Royale ke Fortnite karena game aslinya sedang sekarat. Melihat ke belakang, Fortnite Battle Royale awalnya diluncurkan sebagai fitur beta untuk para pemain Save the World. Mode ini tersedia 6 minggu setelah tanggal peluncuran Early Access yang asli. Peluncuran mode free to play berlangsung 2 minggu kemudian pada tanggal 26 September 2017. Selanjutnya ada Minecraft. Minecraft adalah sebuah game simulasi yang dapat kamu mainkan baik secara online maupun offline. Meskipun grafiknya terlihat sederhana, game ini adalah salah satu game yang paling populer di seluruh dunia. Di dalam Minecraft, pemain dapat membangun, memasak, bertani, memancing, dan masih banyak lagi. Untuk bermain secara offline bersama temanmu, pemain hanya perlu membuka jaringan portable hotspot dan menghubungkannya. Setelah itu, host atau pembuat game harus masuk ke dalam game terlebih dahulu sebelum yang lain dapat masuk dan bermain bersama. Di Play Store sendiri, untuk mendapatkan game ini, kalian harus membeli seharga Rp99.000. Game ini sudah didownload dan dimainkan lebih dari 10 juta orang. GTA San Andreas. Siapa sih yang nggak tahu GTA? Game dengan 1000 cheat yang seru ini merupakan sebuah game open world yang sangat terkenal di mata para gamers. Games ini menunjukkan kehidupan para aktivitas gangster. Selaku pengembang, Rockstar Games akhirnya membuat versi mobilenya. Apakah versi mobilenya akan sama persis seperti aslinya? Tentunya, Rockstar membuat GTA San Andreas ini sama persis dengan edisi game konsolnya, yaitu mengenai story, gameplay, dan juga misteri-misteri yang ada di GTA. Apakah di versi mobile bisa nge-cheat?
Ternyata pihak Rockstar Games sendiri tidak menyediakan cheat dalam paket penjualannya di Play Store maupun App Store. Tapi jangan khawatir, tentu saja kalian masih bisa nge-cheat di game ini. Karena memang betul, keseruan yang sangat berbeda akan kalian rasakan. Tapi untuk melakukan cheat kalian harus menggunakan aplikasi pihak ketiga. Dan cara cheatnya pun cukup unik. Kalian cukup swipe up aja ke bawah lalu keluar menu cheatnya. Jadi kalian tidak perlu menghafalkan rumus-rumus seperti cheat pada game konsolnya. Nah itu dia